Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nasyah dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus akuisisi merger PT XL Axiata terhadap PT Axis Telekom Indonesia. Next. Di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Zulfatul Nikmah dengan NIM F03191444. Lalu yang kedua ada Gianni Loyola da Silva dengan NIM F03191145. Selanjutnya yang ketiga ada Idelia Naterzia dengan NIM F03191146 dan yang terakhir ada Perpetua dos Reis Alves dengan NIM F03191147. Next. Bahasan yang pertama adalah latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Eza. Baik, silakan Eza. Next. Bisa di next. Untuk yang pertama yaitu pengertian akuisisi. Akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru, produk baru tanpa harus membangun dari awal. Dari waktu ke waktu, perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui akuisisi dibanding pertumbuhan internal. Bisa di next. Lalu beberapa motif perusahaan melakukan akuisisi yaitu yang pertama motif ekonomi, yang kedua strategis, yang ketiga diversifikasi, lalu yang keempat sinergis, dan yang terakhir motif non-ekonomi. Akuisisi mampu menciptakan sinergi yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Bisa di next. Lalu merger. Merger adalah proses penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Beberapa alasan perusahaan melakukan merger yaitu yang pertama sinergi, diversifikasi, akuisisi aset, peningkatan kapasitas finansial, dan kewajiban pajak lebih rendah. Next. Lalu selanjutnya akuisisi merger XL Axis. Memasuki globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan usaha di antara perusahaan semakin berat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Sebagaimana sebuah organisme
Perusahaan akan mengalami berbagai kondisi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan secara dinamis, berbeda pada kondisi statis dan mengalami proses kemunduran atau pengkerutan. Nah, dalam rangka tumbuh dan berkembang ini, perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu di antara dua jalur alternatif, yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan atau internal growth, dan pertumbuhan dari luar perusahaan atau external growth. Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal. Jalur ini memerlukan berbagai tahapan, mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan, dan pembangunan fasilitas produk sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar. Sebaliknya, pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Next. PT Excel Axiata Tbk merupakan salah satu perusahaan yang melakukan tindakan akuisisi. Penggabungan usaha ini selesai dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014 melalui penandatanganan akta penggabungan usaha dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan penerimaan pemberitahuan penggabungan perusahaan nomor AH-UAH 01 10 15322 tanggal 11 April 2014 dan diumumkan dalam Surat Kabar Bisnis Indonesia dan Suara Perbaruan tanggal 9 April 2014. Melalui akuisisi Axis, Excel diharapkan akan mampu memberikan layanan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Sementara konsolidasi ini juga mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program broadband nasional. Dari aspek ekonomi, akuisisi Excel Axis akan mendorong pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sektor telekomunikasi terus meningkat. Upaya Excel dalam melakukan akuisisi dan merger dengan Axis ini akan mendukung untuk menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan akan menciptakan multi-refleks yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Akuisisi ini akan mendorong peningkatan jumlah pelanggan Excel dan memperbesar komunitas sesama pengguna. Akuisisi ini juga akan meningkatkan kualitas layanan dan jaringan yang lebih baik, serta ketersediaan produk dan layanan customer service yang semakin luas di pasar. Excel optimis para pelanggan akan dapat melaksanakan manfaat yang luas segera setelah merger terrealisasi. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akuisisi yang dilakukan oleh PT Excel Axiata Tbk terhadap Axis tentunya diharapkan dapat meningkatkan keuntungan atau probabilitas perusahaan untuk kedepannya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan probabilitas perusahaan setelah akuisisi, maka dapat digunakan rasio probabilitas. Rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Bisa di next. Baiklah, yang kedua adalah penjabaran kasus. Next. Sebelumnya, kita akan mengetahui gambaran umum mengenai kedua perusahaan ini, yaitu PT Excel Axiata Tbk dengan PT Axis. Yang pertama itu gambaran umum dari PT XL Axiata Tbk. PT XL Axiata Tbk ini yang sebelumnya bernama PT Excel Komindo Pratama, pertama kali didirikan dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan nomor 79 tanggal 17 Januari 1991. Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir ini sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dilakukan melalui RUPS luar biasa perseroan tanggal 1 April 2015. Kantor pusat perseroan terletak di Graha XL, Jalan DR ID Anak Agung Gede Agung, yang dahulunya Jalan
Mega Kuningan, lot E4-7 nomor 1 kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Next. Selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai PT Axis Telekom Indonesia. PT Axis Telekom Indonesia ini sebelumnya bernama PT Natrindo Seluler, dikenal sebagai Axis, adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Axis ini mempunyai produk GSM yang namanya juga sama, yaitu Axis. Pada tanggal 7 Juni 2011, berdasarkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nama badan hukum perusahaan Axis diubah dari PT Natrindo Telepon Seluler menjadi PT Axis Telekom Indonesia. Axis ini meluncurkan layanannya pada April tahun 2008 dan kini tersedia di lebih dari 400 kota di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. PT Axis Telekom Indonesia ini berpusat di Jakarta dan Axis ini merupakan operator seluler 2G dan 3G dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Next. Selanjutnya, alasan akuisisi dan merger oleh PT Axis dan XL. Pertama-tama, kenapa sih XL ingin mengakuisisi Axis? Jadi, Axis ingin mengakuisisi XL ingin mengakuisisi Axis untuk memperkuat jaringan frekuensi miliknya. Jadi, XL memerlukan 15 MHz frekuensi pada frekuensi 1,8 GHz yang dimiliki Axis, dan apabila kedua perusahaan itu digabungkan akan menjadi 22,5 MHz. Hal ini dilakukan XL guna meningkatkan jaringannya agar dapat menjadi 4G LTE. Karena tanpa adanya akuisisi ini, XL tidak akan menjadi 4G LTE karena jumlah frekuensinya yang masih tidak cukup memadai. Lalu sementara itu, jika dilihat dari perusahaan yang diakuisisinya, yakni Axis ini menerima akuisisi ini karena pada saat itu Axis sedang menerima kerugian besar selama 2 tahun berturut-turut, dan Axis terancam bangkrut. Axis ini tidak mampu membayar utang-utangnya, termasuk membayar biaya hak penggunaan ataupun BHP sewa frekuensi pada tahun 2013 sebesar 1 triliun kepada pemerintah. Melalui akuisisi ini, XL melakukan pembayaran terhadap nilai nominal saham Axis sekaligus melunasi utang-utang Axis, termasuk membiayai BHP Axis sehingga menjadi debt free. Selain itu, Axis ini juga akan diuntungkan karena dengan adanya akuisisi ini dapat memperluas coverage di skala nasional. Next. Selanjutnya adalah proses akuisisi dan merger. Proses akuisisi ini dimulai pada tanggal 26 Desember 2013. Pada tanggal 26 Desember 2013, XL telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Axis. Perjanjian jual beli bersyarat ataupun Conditional Sales Purchase Agreement dilakukan dengan Saudi Telecom Company atau STC dan Teleglobal Investment BV atau Teleglobal yang merupakan anak perusahaan dari STC. XL disebut akan membayar nilai nominal saham yang disepakati dan akan membayar sebagian dari utang dan kewajiban dari Axis. Selanjutnya, pada 5 Februari 2014. Pada 5 Februari 2014 ini, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui rencana perusahaan untuk melakukan akuisisi dan merger dengan PT Axis Telekom Indonesia, ataupun bisa kita ketahui yaitu Axis. Rencana akuisisi dan merger tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya, di tanggal 20 Maret 2014, Axis telah menyelesaikan kesepakatan akuisisi dengan XL dengan nilai transaksi 865 juta US$. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi pada tanggal 19 Maret 2014 antara XL dan STC. Dengan selesainya transaksi ini, maka transaksi pada tanggal 19 Maret 2014 ini telah disetujui. Selanjutnya, XL telah secara resmi menyelesaikan proses akuisisi dan menjadi pemegang saham mayoritas di Axis.
Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 8 April 2014 itu penandatanganan akte merger XL dengan Axis secara resmi dan menjadikan XL dan Axis menjadi satu entitas bisnis yang akan melayani lebih dari 65 juta pelanggan seluler di Indonesia. Setelah penggabungan usaha ini, kedua perusahaan tersebut melakukan integrasi di segala bidang, termasuk integritas jaringan, pelanggan, sistem tarif, hingga sumber daya karyawan. Dan integrasi akan dipimpin oleh Ongki Kurniawan selaku Chief Service Management Officer XL. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tipe akuisisi merger dari XL Axis ini. Yang pertama itu mengenai congeneric merger. Congeneric merger ini terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer-nya. Ada beberapa ciri-ciri dari congeneric merger ini, yaitu yang pertama ada dalam satu industri yang sama, yang kedua produknya berbeda, yang ketiga itu tidak memiliki hubungan supplier customer, dan yang keempat produk extension ataupun market extension. Dari ciri-ciri ini kita bisa menganalisis apakah tipe akuisisi merger XL Axis ini masuk ke congeneric merger ataupun tidak. Yang pertama ciri-cirinya yaitu ada dalam satu industri yang sama. Yang bisa kita ketahui bahwa XL dan Axis ini bergerak dalam industri yang sama seperti yang dijelaskan tadi, dan XL Axis ini bergerak pada industri operator telekomunikasi. Yang keduanya juga memiliki produk yang berbeda. Produk XL itu terdiri antara lain ada telepon seluler, aplikasi, konten, live on, dan datacom, sedangkan produk dari Axis ini hanya terdiri dari operator seluler GSM. Lalu yang ketiga, tidak memiliki hubungan supplier customer. XL dan Axis ini juga tidak memiliki hubungan supplier customer, akan tetapi mereka berdua masih dikategorikan sebagai hubungan kompetitor dan mereka juga memiliki kategori pasar yang berbeda. Dan yang keempat, market extension. XL dan Axis ini memiliki produk dan merek yang berbeda. XL sendiri memiliki produk yang menonjolkan kualitas dan layanan yang mengutamakan kesederhanaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, XL lebih bersaing di market dengan daya beli tinggi, sedangkan Axis itu bersaing di market dengan daya beli yang rendah. Jadi apabila digabungkan akan memiliki market yang lebih luas. Nah, dari beberapa identifikasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa tipe merger yang dilakukan oleh Axis dengan XL adalah congeneric merger. Next. Bahasan yang ketiga yaitu analisis keuangan. Next. Selanjutnya kita akan menganalisis perubahan kondisi perusahaan Indo, yaitu PT XL Axiata Tbk ini setelah adanya akuisisi merger. Yang pertama dari aset lancarnya. Aset lancarnya itu meningkat dari 5,8 triliun pada tahun 2013 menjadi 13,3 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan kas dan setara kas yang naik sebesar 427% dibandingkan tahun sebelumnya karena penerimaan kas dari hasil penjualan menara dan peningkatan uang muka dan pembayaran di muka pelanggan yang meningkat sebesar 64% serta pengakuan aset ganti rugi sehubungan dengan akuisisi Axis. Lalu yang kedua ada total aset. Total aset sendiri juga meningkat dari 40,3 triliun pada tahun 2013 menjadi 63,7 triliun pada tahun 2014. Peningkatan aset tersebut terutama mencerminkan hasil dari akuisisi Axis, penambahan dan peningkatan infrastruktur jaringan, serta kenaikan kas dan setara kas dari hasil penjualan menara dan pendanaan terkait lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada liabilitas jangka pendek. Seperti kita lihat di tabel, liabilitas jangka pendek PT XL juga meningkat dari tahun 2013 ke 2014. Yang keempat ada total liabilitas. Jumlah liabilitas meningkat 99%, yang mulanya dari 25 triliun pada tahun 2013 menjadi 49,7 triliun.
Hal ini terutama karena adanya pinjaman baru di tahun 2014 untuk mengakuisisi Axis sehingga total pinjaman menjadi 29,6 triliun. Next. Sebelumnya, mohon maaf, ini yang kelima itu tadi ada total ekuitas. Total ekuitas ini bisa dilihat malah menurun sebesar 9% dari yang awalnya 15 triliun rupiah menjadi 13,9 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan karena perseroan mengalami rugi tahun berjalan sebesar 891 miliar. Next. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan perseroan mencatat pendapatan usaha bruto sebesar 21 triliun rupiah di tahun 2013 dan di tahun 2014 meningkat menjadi 23 triliun rupiah. Selanjutnya, laba atau rugi bersih di tahun 2013 ke 2014 malah mengalami penurunan dari yang awalnya 1 triliun menjadi 917 juta. Lalu ada EPS atau earning per share yang awalnya di tahun 2013 sebesar 121 turun ke negatif 105 di tahun 2014. Selanjutnya ada penggunaan layanan data di tahun 2013 sebesar 23% dan di tahun 2014 itu mengalami kenaikan sebesar 29%. Dan yang terakhir itu penggunaan layanan voice-nya di tahun 2013 sebesar 46%, turun menjadi 42% di tahun 2014. Next. Selanjutnya itu perhitungan sementara goodwill yang telah kita dapat itu sebesar 6 triliun 100 miliar rupiah yang timbul dari akuisisi tersebut diatribusikan pada skala ekonomis yang diharapkan akan diperoleh dengan menggabungkan operasi perseroan dan Axis. Tidak ada perhitungan sementara goodwill yang diharapkan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan. Goodwill dari PT XL Axiata Tbk ini dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai dan diuji penurunan nilainya setiap tahun. Di samping itu, kita dapat melihat tabel rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam akuisisi. Pada tanggal 19 Maret 2014, imbalan kas yang dibayar itu sebesar 1 triliun rupiah dan dikurangi saldo kas yang diperoleh sebesar 22 triliun 147 rupiah sehingga arus kas masuknya aktivitas investasi sebesar 22 triliun 145 miliar. Next. Selanjutnya di samping itu adalah tabel perhitungan imbalan yang dialihkan pada tanggal akuisisi. Jumlah imbalan yang dialihkan setelah dihitung itu sebesar negatif 324.786. Next. Berikut itu adalah rasio laporan keuangan PT XL Axiata. Di sini saya menampilkan rasio laporan keuangan dari tahun 2011 hingga 2015. Kita perlu ketahui bahwa perusahaan itu melakukan akuisisi merger itu pada tahun 2014 dan pada tahun 2013 ke 2014 itu beberapa rasio mengalami kenaikan seperti rasio lancar, rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap EBITDA. Nah, setelah terjadi kenaikan tersebut terhadap beberapa rasio itu, pada tahun 2015 hampir semua rasio mengalami penurunan sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan PT XL Axiata Tbk ini sendiri. Next. 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 Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kondisi setelah adanya akuisisi merger. Next.
Setelah akuisisi merger, apa yang terjadi? Yang pertama itu di tahun di tahun 2015 berubah untuk keluar dari beban akuisisi dari segala sisi, terutama dari sisi finansial. Karena setelah akuisisi itu hutan dari PT XL Asia Tata utangnya semakin banyak. Kedua, di tahun 2015 XL fokus untuk membenahi buku kita karena sempat berat dengan akuisisi Axis. Jadi mereka melakukan repayments dan balancing, dan sepertinya akan ke depan agar laporan keuangan XL itu dari tahun ke tahun semakin membaik. Ketiga, XL maupun Axis dihidupkan kembali pada April 2015 dengan look yang baru meski sama-sama unggul. Keempat, Axis akan berfokus untuk memberikan jaringan yang kuat di setelah bentar ya. Bentar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setelah akuisisi dan merger apa yang terjadi. Yaitu ada 4. Yang pertama, di tahun 2015 perusahaan tentu saja berusaha keluar dari beban akuisisi dari segala sisi, terutama dari sisi finansial. Karena setelah akuisisi itu hutang dari PT XL Axiata utangnya semakin banyak. Kedua, di tahun 2015 XL fokus untuk membenahi buku kita karena sempat berat dengan akuisisi Axis. Jadi mereka melakukan repayment dan balancing, dan sepertinya akan ke depan agar laporan keuangan XL ini dari tahun ke tahun semakin membaik. Yang ketiga, XL maupun Axis dihidupkan kembali pada April 2015 dengan look yang baru meskipun sama-sama unggul. Keempat, Axis akan berfokus untuk memberikan jaringan yang kuat di luar Jawa. Next. Manfaat setelah akuisisi dan merger itu terdapat 4. Yang pertama itu ikut menyumbang pendapatan negara bukan pajak sebesar 10 triliun. Yang kedua, Axis bebas dari hutang. Yang ketiga, XL mendapat bandwidth yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas sebesar 1.800 MHz untuk jaringan 4G Lite yang menjangkau 36 kota. Keempat, brand ambassador dari kedua merek tersebut meningkat dibuktikan dengan peningkatan pengguna layanan dari tahun ke tahun. Next. Selanjutnya, kondisi setelah akuisisi. Dalam menilai kemampuan perusahaan setelah akuisisi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal, maka digunakan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Gianni Laura Silosoga akan membicarakan tentang kesimpulan, yaitu PT Excel Axiata Tbk itu merupakan salah satu perusahaan yang melakukan tindakan akuisisi dan merger penggabungan usaha ini selesai dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014. Ada berbagai dampak yang terjadi dari adanya akuisisi dan merger ini seperti dapat menurunkan anggaran untuk penyedia tiang, yaitu walaupun akuisisi dan merger ini dapat menurunkan anggaran untuk penyedia, namun ternyata efek dari merger ini adalah kinerja kedua perusahaan ini malah memburuk dan tidak sesuai itu harapan. Contohnya seperti rasio lancar, awalnya memang saat merger tadi rasio lancar mengalami kenaikan, tapi di tahun selanjutnya malah terjadi penurunan yang sangat drastis karena perusahaan Excel. Memikirkan cara agar perusahaan bisa membaik, itu pada tahun 2015. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.